Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi peramalan dengan menggunakan metode regresi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan setiap anggota kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya Clemens Julia dengan NIM 2021-026. Saya Jesslyn Garesta dengan NIM 20211027. Saya Angelina Chen dengan NIM 20211021. Saya Stephanie Masa Angelina dengan NIM 2021048. Saya Liana dengan NIM 2021007. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, dari soal, data masa lalu untuk permintaan produk AC3PK bervariasi acak selama 12 terlihat pada tabel di bawah ini. Bila digunakan metode regresi, hitunglah berapa perkiraan permintaan periode ke-13. Oke, yang ditanya adalah berapa perkiraan permintaan periode ke-13. Untuk mencari permintaan periode ke-13, hal yang pertama dilakukan adalah mencari B dan A. Sebelumnya, terdapat tabel di bawah ini. Ini merupakan tabel yang didapat dari soal. Di dalam tabel terdapat bulan ini disimbolkan dengan X, terdapat permintaan yang disimbolkan dengan Y, dan X kuadrat, serta XY. Dari soal terdapat dari bulan 1 sampai 12, yaitu Januari sampai Desember, dan permintaan yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Pada bulan Januari, total permintaannya adalah 199. Pada bulan Februari, total permintaan 202. Pada bulan Maret, jumlah permintaan 199. Bulan April, jumlah permintaan 208. Bulan Mei, jumlah permintaan sebanyak 212. Bulan Juni, jumlah permintaan sebanyak 194. Bulan Juli, jumlah permintaan sebanyak 214. Bulan Agustus, jumlah permintaan sebanyak 220. Bulan September, jumlah permintaan sebanyak 219. Bulan Oktober, jumlah permintaan sebanyak 234. Bulan November, jumlah permintaan sebanyak 219. Dan bulan Desember sebanyak 233. Total dari jumlah periode ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini ditotalin sehingga akan mendapatkan angka 78. Sama halnya dengan permintaan di kolom Y, 2.553 ini didapat dari 199 ditambah 202 ditambah 199, begitu pula berikutnya. Sedangkan X kuadrat ini didapat dari bulan yang dikuadratkan, seperti bulan 1 dikuadratkan, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, begitu pula seterusnya. Kemudian ditotalkan, dari hasil kuadrat tersebut ditotalkan dan mendapatkan angka 650. Di kolom XY ini merupakan jumlah perkalian dari bulan dan permintaan, seperti 1 dikali 199 akan menghasilkan 199, 2 dikali 202 akan menghasilkan 404, 3 dikali 199 akan menghasilkan 597. Begitu pula seterusnya. Dan apabila ditotalkan akan mendapatkan jumlah 17.030. Pertama-tama hal yang dilakukan adalah mencari B. Sekedar info, B adalah derajat kemiringan persamaan garis regresi. Untuk mendapatkan B, kita akan menggunakan rumus N ini adalah jumlah periode, total XY ini didapat dari sini, yaitu 17.030, dikurangkan dengan total X 78 dikalikan dengan total Y 2.553, kemudian dibagikan dengan jumlah periode, total X kuadrat dikurangkan dengan total X, setelah itu baru dikuadratkan. Setelah mendapatkan B, kita akan mencari A. Sekedar info, A adalah nilai tetap Y bila X sama dengan 0, merupakan perpotongan dengan sumbu Y. Untuk mencari A, kita dapat menggunakan rumus total dari permintaan atau Y dibagikan dengan jumlah periodenya
dikurang dengan B dikali dengan total bulan atau X, kemudian dibagi dengan jumlah periode. Untuk Baik, lanjut pembahasan dari rumus B dan A tadi, maka akan menjawab dari nilai tetap Y dan juga derajat kemiringan persamaan dari garis gregasi. Nah, yang pertama itu yang B. 12 dikali 17.30.000 itu didapat dari hasil dari perkalian antara X dan Y. Dikurang 78 itu total dari X dan dikali 2.553 itu total dari Y. Dibagi 12 jumlah bulan dikali 650 itu adalah jumlah dari kuadrat X. Dikurang 78 kuadrat. Maka akan menghasilkan dari perkalian 12 dikali 17.030, yaitu 204.360, dikurang 78 kali 2.553, menjadi 199.134. Dibagi 7.800 dikurang 6.084, maka akan menghasilkan 5.226 dibagi 1.716. Maka hasil dari derajat kemiringan persamaan garis gregasi ini adalah 3.045. Dan selanjutnya, untuk mencari nilai tetap Y, apabila X sama dengan 0, menggunakan sumbu perpotongan X tadi, yaitu dapat disimbolkan dengan huruf A, yaitu 2.553. Ini didapat dari sumbu Y, total dari Y maksudnya, dikurang 3.045 dikali 78. Next. Nah, dari 2.553 tadi dibagi 12 karena hitungannya dalam 1 tahun. Begitu juga dengan hitungan bulan 78 dibagi 12, maka A itu menghasilkan 212,75 dikurang 19,7925, maka menghasilkan 192,9575. Maka dari hasil A dan B tadi mendapati persamaan garis sumbu Y yaitu 192,9575 ditambah 3,05 yaitu X. Nah, selanjutnya akan dihitung untuk berapa perkiraan permintaan pada periode ke-13 seperti pada soal. Nah, untuk perkiraan permintaan pada periode ke-13 ini dapat dilihat sebagai berikut, yaitu yang pertama dari sumbu Y 192,9575 ditambah 3,05 itu yang sumbu X itu menghasilkan X yaitu 13 karena kita akan mengisi X itu menjadi 13 karena untuk permintaan di periode ke-13. Maka akan menghasilkan yang baris ketiga dari Y yaitu 192,9575 ditambah dari hasil perkalian antara 3.045 dikali 13 itu menjadi 39,585. Nah, maka dibulatkan menjadi 233 untuk hasilnya. Nah, jadi perkiraan permintaan periode pada periode ke-13 itu adalah 233 untuk forecasting secara manual. Baik. Nah, itu adalah penjelasan dari kelompok kami yang dilakukan secara manual. Setelah itu kami akan mempresentasikan peramalan permintaan pada periode ke-13 dengan menggunakan aplikasi WinQSB. Penjelasan akan dimulai dengan Angeline Chen. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu, jika kita ingin menggunakan aplikasi tersebut, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Jika sudah di-download, maka kita akan membukanya. Yang pertama-tama, kita harus memilih Forecasting Linear Regression.
Di sana terdapat pada pojok kiri atas, maka ketik pojok kiri atas. Di problem title, kita isinya bebas. Maka kami akan mengisi kelompok 2. Di time unit, diisi sesuai soal yaitu bulan. Dan di periode kita akan mengisi sesuai di soal yaitu 12. Lalu ketik OK. Di sini kami akan mengisi tabel tersebut sesuai dengan bulannya. Yang pertama, bulan pertama 199. Di bulan kedua 202. Di bulan ketiga 199. Di bulan keempat 208. Di bulan kelima 212. Di bulan keenam 194. Bulan ketujuh 214. Bulan ke-8 220. Bulan ke-9 219. Bulan ke-10 234. Dan bulan terakhir adalah 233. Setelah itu, baru kita ketik solve and analysis. Barulah kita pilih perform forecasting. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya, yaitu saudari Stefani. Baiklah, dari sekian banyak metode yang ada di aplikasi di aplikasi ini, maka kelompok kami akan menggunakan metode linear progressive with time, karena dari soal dan kolom 1 dan kolom number of period of forecast diisi 12, karena diketahui dari soal. Kolom kedua dan ketiga dikosongkan karena soal kami tidak diketahui. Dan klik OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Liana. Baik, setelah itu akan didapatkan perkiraan permintaan dari bulan 1, yaitu sebesar 196, bulan 2, 199,0455, bulan ketiga 202,0909, bulan keempat mendapatkan sebesar 205,1364, bulan kelima sebesar 208,1818, bulan keenam 211,2273, bulan ketujuh sebesar 214,2727, bulan ke-8 217,3182, bulan ke-9 sebesar 220,3636, bulan ke-10 223,4091, bulan ke-11 226,4545, bulan ke-12 sebesar 229,5. Dan sesuai dengan soal untuk periode ke-13 mendapatkan sebesar 232,5455. Baik, hasil dari penggunaan aplikasi WinQSB pada periode ke-13 telah sesuai dengan hasil yang kami dapat bila dihitungkan secara manual. Pada periode ke-13 dari aplikasi WinQSB ini mendapatkan 232,5455 di forecast by linear regression. Sedangkan di perhitungan manual kami juga mendapatkan 232,5425. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.